Aku terlahir kembali, ini hari pacarku putus denganku. Hari aku mengajukan pengunduran diri. Bos Lin mengajakku makan malam. Terlahir kembali. Apakah mimpiku kemarin benar? Aku dan Suyao sudah melewati satu kehidupan. Cincin ini di kehidupan sebelumnya mengakuiku sebagai tuannya. Di kehidupan ini membantuku mendengar isi hatinya. Pacarmu itu. Dia sama sekali tidak pantas untukmu. Kamu bilang apa? Aku bilang jangan sedih lagi. Pacarmu itu sama sekali tidak pantas untukmu. Aku tidak sedih. Apa kamu mau menggantikannya? Aku sendiri yang akan menggantikannya. Di kehidupan sebelumnya dia juga bilang begitu, karena moral. Aku melarikan diri. Jiang Chaishuan, kamu sudah yakin aku menggoda Lin Moyuan? Maka di kehidupan ini, aku akan mulai balas dendam dengan menggoda Lin Moyuan. Wah ini. Kalau gini, Bos Lin yang ganteng dan kaya sekarang milikku. Sekretaris Su. Sekretaris Su, ini rencana diskon untuk Harbolnas pukul 12.12. Sekretaris Su, ini proyeksi GMV dan laba selama Harbolnas pukul 12.12. Oke. Manajer Gu. Laporan stokmu mana? Gu Xinyu. Sahabat dan kaki tangan Jiang Chaishuan. Di kehidupan sebelumnya, dialah yang memanipulasi stok dan menuduhku. Hingga hari ini stok habis saat Harbolnas pukul 12.12. Ini. Lihat sendiri. Di kehidupan sebelumnya, karena order meledak stok jadi kurang. Jiang Chaishuan menyuruhku untuk buru-buru ambil stok dari supplier. Setelah sampai baru aku tahu. Ini jebakan berantai untuk menghancurkan aku. Gu Xinyu. Kamu juga terlibat dalam kematianku. Bos Lin, ini data persiapan perusahaan. Untuk Harbolnas pukul 12.12. Sekretaris Su, aku tunangan Moyuan. Terima kasih sudah merawat Moyuan selama ini. Tapi mulai hari ini, tolong jaga jarak. Aku tidak tahu apa itu jaga jarak. Kalau kamu tidak suka padaku, tunggu sampai jadi istri direktur. Baru pecat aku. Sekarang aku sudah kembali, posisi sekretaris aku yang ambil alih. Moyuan tidak butuh kamu lagi. Nona Jiang. Keluarga kita memang berteman lama, tapi ini perusahaan. Tolong panggil sesuai jabatan. Moyuan. Bos Lin. Lin Moyuan ke Jiang Chaishuan di kehidupan ini. Sikapnya berubah drastis. Apa karena semalam aku tidur dengannya? Sekretaris Su. Dasiku kendur, tolong ikatkan. Moyuan, biar aku yang ikatkan. Aduh. Sekretaris Su adalah sekretaris pribadi saya, mengikat dasi ini. Lebih baik dia yang melakukannya. Moyuan, sekarang saya sudah kembali. Saya akan mengurus semua kebutuhan hidupmu mulai sekarang, oke? Ada apa, Nona Jiang? Kamu juga ingin jadi sekretaris pribadi saya? Lalu, apakah kamu tahu kesukaan saya? Kamu suka apa? Bisa kamu beritahu saya. Kalau saya tidak bisa, kamu bisa mengajari saya. Celana dalam saya semua dibeli oleh sekretaris Su. Ukuran apa yang saya pakai, saya sendiri tidak tahu. Bagaimana saya bisa memberitahumu? Apa? Kapan saya pernah membelikannya celana dalam? Bagaimana bisa dia setuju untuk membelikan celana dalam? Perintah dari direktur, sebagai bawahan cukup jalankan saja. Ini profesionalisme. Dia tidak hanya membelikan, tapi juga mencucikannya untuk saya. Saya mencucikan celana dalam untuknya? Saya tidak ingat. Tapi membuat Jiang Chaishuan marah seperti ini, saya suka. Saya tidak percaya di rumah kakak Moyuan ada pembantu. Barang-barang pribadi, mana mungkin sampai kamu yang mencuci? Dia mungkin takut pembantu di rumah tidak mencuci dengan bersih. Benar, merapikan tempat tidur, melipat selimut, menyiapkan air mandi. Mana ada yang tidak dilakukan sekretaris Su dengan sempurna? Apa? Air mandi.
Kapan saya pernah menyiapkan air mandi untuknya? Gila, gila. Nona Jiang, apakah ada detail lain yang ingin kamu tanyakan? Sekretaris Su, sekarang juga ikatkan dasi saya. Bos Lin, tubuh Anda sangat bagus. Apakah sering berolahraga? Suka? Kalau begitu akhir pekan depan kita pergi bersama. Suyao, kamu memang benar-benar rubah licik. Malam ini, perangkap beruntung yang saya siapkan untukmu di Harbolnas. Ternyata memang tidak salah menuduhmu. Tunggulah sampai beberapa pria bersama-sama. Besok pasti trending topik. Bos Lin, acara Harbolnas segera dimulai. Saya sibuk dulu. Baru segini sudah tidak tahan? Ini baru permulaan. Wah, Sekretaris Su sudah beberapa hari bilang mau mengundurkan diri. Kenapa belum pergi juga? Manajer Gu. Hari belanja pukul 12.12 sudah dimulai. Lebih baik gunakan waktu ini untuk kembali ke meja kerja dan lihat lebih banyak data. Jangan buang tenaga. Aku bermaksud baik. Bahkan jika kamu melakukan lebih banyak upaya khusus, itu tidak akan mengubah. Kamu akan dibuang seperti sampah dari grup Lin. Apakah kamu? Sampah. Aku bilang kamu sampah. Tamparan ini akan membuatmu ingat. Suyao, kesombonganmu tidak akan lama. Gu Xinyu, kamu tidak berpikir bahwa kamu adalah sahabat Jiang Chaishuan. Hari baikmu di grup Lin akan datang, kan? Wah, apa ini? Manual Pengganan Boss Lin. Ini karanganmu? Kembalikan padaku. Semuanya lihat, Suyao sebagai sekretaris. Setiap hari tidak memikirkan bagaimana bekerja dengan baik. Malah mempelajari kebiasaan hidup bos, menurutku. Ini jelas adalah cara licik untuk menggoda bos Lin. Sangat detail, kebiasaan kerja dan hidupku ada semua. Sekretaris Su, kamu memang sangat kompeten. Aku merujuk pada buku analisis karakter dan bahasa tubuh kucing dan anjing. Yang diringkas, tentu cocok untukmu. Sudah, Sekretaris Su. Kamu terus berusaha. Semangat. Mo Yuan, kamu mau kemana? Aku temani. Nona Jiang, kamu hanya perwakilan kerjasama dari keluarga Jiang. Aku mau kemana, tidak perlu melapor padamu, kan? Hei, Mo Yuan. Sekretaris Su, tidak baik. Lebih dari 10 pakaian gaya Tionghoa baru laris manis. Sudah menunggak 500.000 pengiriman. Sekarang hanya bisa menutup tautannya. Yang ditakuti akhirnya datang juga. Jiang Chaishuan. Gu Xinyu. Di kehidupan ini, jebakan yang kalian buat sendiri, kalian yang masuk. Platform punya aturan, tidak mengirim dalam 48 jam. Akan dikenakan denda 50% dari nilai barang. Sekarang ada lebih dari 500.000 pesanan laris, bagaimana kalau tidak bisa dikirim? Aku pagi tadi sudah mengingatkan Sekretaris Su, katanya stok tidak banyak. Tapi Sekretaris Su bilang tidak masalah, biarkan tautannya dulu. Kalau ada masalah, dia yang bertanggung jawab. Su Yao, kamu mengacaukan hari belanja pukul 12.12. Aku rugi setidaknya 500.000. Kamu ganti rugi aku, ini. Aku juga kehilangan bonus minimal 300.000. Kamu ganti aku. Bonus akhir tahun 300.000. Lebih dari itu. Gu Xinyu, kamu bohong soal stok. Aku rekam saat menyuruhmu lapor tadi pagi. Buktinya sudah aku unggah ke cloud. Nanti kamu bisa cerita di kantor polisi. Aku ada cara untuk menutupinya. Zhang Haishan, akhirnya kamu bertindak. Nona Jiang pasti punya cara. Aku baru hubungi supplier pakaian terbesar se-Indonesia. Bos Wu, dia bisa bantu kita. Bagus, di saat genting tetap harus andal Nona Jiang. Sekretaris Su, kontraknya sudah aku siapkan. Alamatnya sudah aku kirim ke nomormu. Cepat naik taksi dan pergi. Di kehidupan sebelumnya seperti ini. Aku bodohnya bawa kontrak dan langsung lari ke sana, ternyata di hotel. Dia menyuruh beberapa pria, hampir saja aku. Lalu dia menabrakku sampai mati. Nona Jiang. Kalau kamu sudah kenal dekat dengan bosmu, kenapa tidak pergi sendiri? Sekretaris Su, kontraknya sudah disiapkan untukmu. Orangnya juga sudah dihubungkan. Masa suruh kamu jalan sedikit saja tidak mau? Cepat pergi. Kita semua masih menunggu pengiriman, Sekretaris Su. Nona Jiang adalah tunangan Bos Lin. Calon pemilik perusahaan, lihat betapa sabarnya dia.
Kamu salah kerja. Dia tidak marah. Malah bantu selesaikan masalah. Suruh jalan sedikit saja tidak mau, Sekretaris Su. Kalau kamu terlambat, nanti stoknya diambil orang lain. Bisa rugi perusahaan 100 juta. Kamu sanggup ganti? Jual dia pun mungkin tidak cukup. Kenapa? Kontrak penyelamat nyawamu tidak mau? Ini kontrak pembunuhku. Kamu masih diam saja, perusahaan mempekerjakanmu. Untuk gagal di saat genting begini? Cepat pergi. Aku lebih baik mati daripada keluar kantor. Baik, kamu keras kepala ya? Akan kulihat tulangmu lebih keras. Atau vas bunganku lebih keras. Berhenti. Kamu tidak apa-apa? Siapa berani sentuh dia? Kenapa dia datang? Di kehidupan sebelumnya, dia terus di live streaming. Mo Yuan, kamu akhirnya kembali. Ada masalah besar dengan stok, tapi aku sudah menemukan pemasok. Tinggal menunggu Sekretaris Su untuk menandatangani kontrak. Bagus sekali, mengingat ini adalah klien yang sangat penting. Aku akan ikut bersama kalian. Banyak orang pergi, tidak perlu kan? Ayah, Boslin, kamu masih perlu mengawasi acara Double 12V. Sekretaris Su pergi sendiri saja, ya? Sekretaris Su, aku sudah mengatur pekerjaan lain untuknya. Bagaimana kalau Gu Xinyu yang pergi? Aku tidak diberi pekerjaan lain. Aku tidak mau pergi. Kenapa kamu tidak mau pergi? Apa ada hal yang tidak boleh diketahui orang? Tidak. Aku tidak. Kamu yang bilang, atau aku yang bilang? Beberapa hari lalu, manajer Gu menyuruhku untuk mengeluarkan 800.000 pakaian dari gudang cloud. Aku bilang tanpa tanda tangan presiden dan sekretaris Su, aku tidak bisa melakukannya. Lanjutkan. Manajer Gu punya bukti, aku menggelapkan uang perusahaan. Jika aku tidak melakukan apa yang dia katakan, dia akan mengirimku ke penjara. Ternyata gudang memang punya stok, hari ini Double 12V. Kenapa Gu Xinyu mengeluarkan barangnya? Bawa dia, serahkan ke pihak berwajib. Aku akan membuatnya menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Jangan mendekat. Boslin, aku salah, lihatlah. Aku sudah bekerja keras di perusahaan ini. Maafkan aku kali ini. Kaishan, kamu adalah calon nyonya rumah di masa depan. Tolong bicarakan dengan Boslin, aku tidak mau masuk penjara. Manajer Gu, karena kamu terlalu serakah. Makanya melakukan kesalahan. Harus menanggung konsekuensinya. Zhang Kaishan, kita sahabat, tapi kamu tega sekali. Memang kamu. Justru karena kita sahabat, aku tidak boleh membantumu. Mengingat kita sahabat, aku akan membantumu mencari pengacara terbaik. Dan aku akan membantumu merawat keluargamu, perhatikan syaratnya. Suyao, semua salahku. Aku seharusnya tidak melawanmu. Boslin sanggap hajlai padamu. Tolong bicarakan antaku. Sudah kubilang, kamu yang cari masalah sendiri. Bawa pergi. Boslin, Ayo pergi. Boslin. Sudah, semuanya. Masalah mata-mata sudah selesai. Semua harus semangat, segera pasang linknya. Di Harbolnas, kita harus menang dengan gemilang. Baik, Ayo bergerak. baik. Link sudah pulih semua. 12 live streaming, total penonton mencapai 5 juta. Sekretaris Su memilih 12 item, penjualannya sudah masuk top 50. Wah, pilihan Sekretaris Su luar biasa. Pemilihan item juga ditentukan oleh Boslin, Sekretaris Su. Kamu pikir ini memang hasil kerjamu? Sayang sekali, Nona Jiang datang terlambat. Kalau tidak, pasti semua jadi jasa Nona Jiang. Kalau aku yang memilih, hasilnya pasti lebih baik darimu. Biar aku lihat, kamu pilih apa sih? Baju hamil, baju wanita ukuran besar, pakaian kerja untuk yang pendek. Ini pilihan apa sih? Selera biasa saja. Iya ya, Nona Jiang kang kalau Nionia bos. Ditambah lagi, dia baru pulang dari luar negeri. Pilihan Nona Jiang pasti lebih bagus dari Sekretaris Su. Nona Jiang, bantu aku pilih item dong. Aku siaran tengah malam. Aku bantu kamu pilih.
Musim dingin sebentar lagi, bulu-bulu pasti laris. Kita pilih merek terbaik. Di Harbolnas ini, semua orang pasti borong. Siapa yang mau pakai kulit asli di acara seperti ini? Seperti Sekretaris Su, gadis dari kampung. Tentu tidak paham psikologi orang kaya. Harbolnas adalah hari belanja seluruh rakyat. Tentu saja orang-orang high-end juga memperhatikannya. Sekretaris Su sibuk mempelajari selera Bos Lin. Mendekati bos saja tidak sempat, mana ada waktu riset pasar. Nona Jiang benar, orang kaya sekarang suka mencari kesenangan di hari belanja seperti ini. Merasakan sensasi berburu diskon bersama orang banyak. Sekretaris Su, aku tidak menggunakan status calon nyonya bos untuk menindasmu. Keahlianmu memang tidak sebaik aku. Para karyawan ini melihat Jiang Chaishuan sebagai calon nyonya bos. Berusaha menjilat, hanya mengambil pilihan item tengah malam. Bercanda, keterlaluan sekali. Benar-benar keterlaluan. Kalian berdua, tengah malam siaran sesuai pilihanku. Penjualan pasti lebih baik. Baiklah. Ayo buat grup berdua, aku akan kirim pilihan produk ke grup. Nonsen. Jiang Chaishuan, aku sudah bilang. Kamu cuma perwakilan kerjasama dari keluarga Jiang. Kerjakan tugasmu saja. Pemilihan produk untuk promo pukul 12.12 adalah urusan internal perusahaan. Bukan urusanmu. Wah, keras banget. Mo Yuan, kemarin kamu bilang keahlianku bagus. Boleh ikut pemilihan produk. Kemarin? Aku tidak ingat. Bos Lin, kalau Nona Jiang begitu yakin dengan pilihannya, mungkin bisa kasih dia live room untuk mencoba. Yao Yao ingin mengalahkan Jiang Chaishuan secara profesional. Dengan cara yang fair. Jiang Chaishuan, para nyonya kaya sudah tidur jam segini. 2 jam? Semalaman pun kamu tidak akan bisa jual apa-apa. Mo Yuan, beri aku kesempatan. Penjualanku pasti lebih baik. Baik, aku kasih 2 jam. Mau jam berapa linknya aktif? Aku percaya produkku, jam berapa saja. Baik, jam 1 sampai 3 pagi. Jika penjualanmu tidak bisa pecahkan rekor historis di jam yang sama, besok kamu tidak usah datang kerja. Mo Yuan, tidak masalah. Aku punya akses ke komunitas nyonya kaya seluruh negeri. Aku bisa manfaatkan semua grup WhatsApp mereka. Mereka pasti akan bantu aku, sebarkan ke semua grup. Jadi nyonya kaya di seluruh negeri bisa pesan. Nona kaya ini baru terjun ke dunia kerja. Terlalu naif memandang dunia. Sekretaris soal kita taruhan. Jam 1 sampai 3 pagi. Kita masing-masing pakai satu live room. Yang kalah, seperti kata Mo Yuan, besok langsung keluar. Kalau Nona Jiang sudah mengajak, aku terima taruhannya. Mo Yuan, tega Sekretaris Su desain? Kalau tega, jadi saksi saja. Besok, aku atau dia. Kalau sekretaris setuju, berarti aku setuju. Wah, taruhan ini seru banget, Nona Jiang. Butuh bantuan? Aku juga bisa bantu. Tidak perlu, terima kasih. Aku yakin dengan pilihanku. Kalian siapkan live room saja. Sekretaris Su, aku siapkan studio live untukmu. Sujau. Tunggu Kuo Xiangming pakai botol minuman. Pecahkan kepalamu sampai masuk rumah sakit. Taruhanmu otomatis kalah. Halo. Kuo Xiangming. Kok kamu datang? Aku kangen banget, Yao Yao. Lama nggak ketemu. Kita jalan-jalan bentar, yuk? Nggak ada waktu nemenin dia juga salahku. Kita udah 3 tahun, tapi cuma jalan-jalan beberapa kali. Nggak pernah ada progres serius. Pergi minta maaf sama dia. Berpisah baik-baik juga gak apa-apa. Ya udah. Ternyata mantan pacarmu cuma pacar palsu, ya? Kuo Xiangming, kamu ngomong apa? WK. Nggak denger? Aku cuma mau bilang, kamu itu cuma. Tadi malam aku mau cari kamu buat minta maaf. Tahu-tahu kamu nggak pulang semalaman. Hari ini cek riwayat HP baru tahu. Kamu semalaman sama Lin Mo Yuan. Kamu pasang spiwara di HP-ku? Cuma buat lihat kalau kamu itu. Kamu.
Bos Lin, kok kamu datang? Kebetulan lewat. Nggak salah kan? Wah, kalian berdua udah dekat dari dulu. Iya, Bos Lin kasih aku mobil, kasih rumah. Kasih cincin berlian besar juga. Katanya tahun depan mau nikahin aku. Nggak mungkin. Keluarga Lin kan kaya raya, mau cewek kayak apa nggak ada? Dia cuma main-main sama kamu doang. Sayang, lihat jam tangan custom yang aku pesanin buat kamu udah dateng. Sayang. Ini model favoritku. Kok kamu tahu? Pasti mahal banget ya? Nggak mahal, cuma sekitar 1,2 juta. Kamu baik banget sama aku. Awalnya mau dipakai buat nembak dia habis Harbolnas. Udah cukup pegangannya? Belum. Jam tangannya cantik banget. Buatin Nona Jiang ya. Baru pulang dari luar negeri udah ngasih hadiah semahal ini. Sungguh perhatian. Cemburu ya? Ini buat kamu. Ayo. Kamu tahu nggak rasanya mati sekali? Lolos dari bahaya? Yao Yao. Aku ada buat kamu. Makasih ya. Kedepannya kita bakal makin baik. Salah kamu. Iya, salah aku. Salah kamu. Salah aku. Aku tahu kalian ada di dalam, keluar. Suara itu. Kuo Xiangming, Takut ya? kita bakal dipukuli sampai mati nggak ya? Kalau gitu panggil aku suami, panggil suami aku bantu kamu. Apa? Kalau nggak keluar aku gedor pintunya. Dipanggil nggak? Suami. Nggak kedengeran. Suami, cepat sana. Kalau gitu kamu tunggu di dalam, aku yang urus dia. Siapa lo? Siapa lo? Yao Yao. Keluar. Yao Yao, aku salah. Aku nggak marahin kamu. Asal kamu putus sama dia. Kita rujuk lagi ya? Oh, Ayo keluar. Keluar. Kuo Xiangming ya? Katanya toko kelontongmu bangkrut. Ini ada cek 5 juta. Cukup buat buka beberapa toko kelontong. aku yang buta. Semoga kalian cepat punya anak dan langgeng. Kedepannya aku nggak ganggu lagi ya. Gimana? Pergi. Dia pergi gitu aja? Aku rasa ada yang gak beres. Katanya dia dikirim Jiang Chaisuan. Apa? Yao, buruan bangun. Kamu lupa taruhanmu sama Jiang Chaisuan? Minum-minum bikin masalah. Live PK Sekretaris, Su tinggal 1 menit lagi. Kok baru datang sekarang? Nggak apa-apa, masih keburu. Kok dia balik? Resepsionis, pasang link nomor 35 rok kuda. Ikuti tautan nomor 48, ya, lalu tautan nomor 68. Ya, benar, Raja Kincuan, target audiensnya adalah wanita berusia 25 hingga 40 tahun, dari kota-kota tingkat 2 dan 3. Depan, tampilkan tautan nomor 12. Fokus pada wanita berusia 35 hingga 50 tahun, di kota-kota besar. Dorong sekuat tenaga. Saudari-saudari, ayo datang ke live stream saya dan dukung. Malam ini aku harus menang. Sekretaris Su, baru 10 menit, penonton online sudah lebih dari 20.000. Pesanan sudah lebih dari 1.000. Live stream dulu, meski penonton online hanya 500. Pesanan hanya 150, tapi pendapatannya mencapai 1,5 juta. Luar biasa. Harga rata-rata bulu 10.000. Nona Jiang pasti menang. Sekretaris Su, 1.000 pesanan, tapi hanya 200.000. Total pendapatan kurang dari 200.000. Su Yao, di mana kamu bisa menandingiku? Dari segi pengalaman, pendidikan, atau sumber daya, kamu jauh di bawahku. Jangan senang dulu, penonton online kamu belum sampai 500 orang.
Aku punya 20.000 orang, kamu sekarang hanya mengandalkan koneksi dan sumber dayamu saja. Bisa mengelola traffic publik? Aku 15 menit dapat 1,5 juta. Kamu, kurang dari 200.000, kamu pasti kalah. Siap-siap pergi. Lanjutkan. Wah, Livestream gaya Tiongkok modern, penonton online lebih dari 80.000. Data pesanan di Livestream gaya Tiongkok modern melonjak. Livestream Sekretaris Su penontonnya lebih dari 300.000. Pesanan lebih dari 50.000. Naik? Kok belum naik juga? Pemasaran memang begitu, efek kupu-kupu, ini tak bisa dihentikan. Ada apa? Naik? Kok belum naik juga? Tambahkan 200.000 untuk kincuan. Cepat! Livestream Sekretaris Su penontonnya lebih dari 500.000. Pesanan tembus 50.000. Aku suka pada Yao Yao. Mungkin. Aku suka semangatnya yang pantang menyerah. Waktu habis. Wah, Livestream yang dipimpin Sekretaris Su memecahkan rekor industri. Kita menang. Kamu kalah. Hari ini hanya keberuntunganmu, waktunya terbatas. Sumber dayaku belum terintegrasi. Sekretaris Su, Livestream yang kamu rencanakan, dalam 2 jam. Penonton online mencapai 3 juta, dalam 2 jam. Penjualan melebihi 10 juta. Memecahkan rekor seluruh industri. Sekretaris Su sangat hebat. Dia adalah panutanku. Aku ingin berguru padamu, sarapan guru akan kutunggangi. Tidak mungkin. Aku memanfaatkan sumber daya lingkaran wanita kaya nasional. 2 jam baru menjual 3 juta. Ini sudah hasil terbaik di industri. Bagaimana mungkin dia melebihi 10 juta? Nona Jiang. Kuo Xiangning, kamu yang panggil dia, kan? Untuk tetap di perusahaan Bos Lin. Kamu benar-benar bersusah payah. Aku adalah tunangan Mo Yuan. Apa susah payah yang perlu kulakukan? Sekretaris Su, meski kita menang taruhan dengan kemampuan. Tapi jangan sampai kamu menyinggungnya. Lagi pula dia calon nyonya pemilik perusahaan. Benar, benar. Terhan Hanila Impulse Seset. Bos Lin, 2 live streaming memiliki hasil yang bagus. Nona Jiang juga berkontribusi 3 juta penjualan. Ini termasuk hasil yang sangat baik di industri. Bagaimana kalau tidak usah mengusirnya? Montak Yuan, kamu benar-benar ingin mengusirku? Ini taruhan antara kamu dan Sekretaris Su, mau menepati atau tidak. Tergantung Sekretaris Su. Sekretaris Su, aku akui, live streaming ini aku memang kalah. Tapi ini tidak membuktikan apa-apa. Kekayaan, latar belakang keluarga, dan sumber daya kita secara alami sudah berbeda. Jiang Chaishuan. Live streaming ini hanya menunjukkan kemampuan. Bagaimana mungkin aku tega melihatmu pergi dari perusahaan? Jika kamu pergi, bagaimana aku bisa membalas dendam? Benar, Sekretaris Su, lengan tak bisa melawan paha. Nona Jiang benar. Bos Lin, hari ganda 12 masih berlangsung beberapa hari. Nona Jiang datang membantu, perusahaan kita harus berterima kasih padanya. Sekretaris Su, ku dengar kamu sangat bersemangat hari ini, sore tadi bahkan pergi ke kamar sewaan. Nona Jiang, sepertinya kamu sangat tertarik dengan kehidupan pribadiku. Pacarmu adalah teman sekelasku. Aku melihatnya saat dia memposting di sore hari, katanya. Menjemputmu dan kekasih gelap di depan pintu kamar hotel. Pacar yang kamu maksud. Kuo Xiangning, Jah, kami sudah putus sejak lama. kamu tidak mengakui juga tidak berguna. Aku sudah melihat postingan pacarmu. Sudah diperlihatkan ke semua rekan kerja. Sekarang aibmu sudah diketahui semua orang. Anjing baik tidak akan menghalangi jalan, minggir. Kamu. Ternyata, sebelum Sekretaris Su datang ke siaran langsung, dia pergi kencan dengan pacar gelapnya ya. Prestasi sebaik apapun, kalau moralnya buruk percuma. Baru pisah dari pacar, langsung pergi ke hotel dengan pacar gelap. Benar-benar zaman sudah berubah. Dia belum tahu kalau yang disebut pacar gelap itu adalah Bos Lin. Pekar Jalap. Yao Yao, sarapan. Kamu yang belikan aku? Iya, kamu sudah 9 tahun di perusahaan ini, 8 tahun belikan aku sarapan. Bulan terakhir ini, sarapan dan makan malam aku yang urus.
Kalian ngapain lihat-lihat? Kerja. Suyao, jangan terlalu sombong dulu. Mo Yuan tidak tahu betapa buruknya dirimu. Jiang Chaishuan. Sepertinya benar-benar suka sama bos Lin ya. Entah dia pernah lihat atau tidak. Saat dia mabuk dan melepas kancing bajunya. Aku rasa kita harus meningkatkan. Kamu kenapa? Gak apa-apa, aku sendiri aja. Keluar dulu. Oke, aku keluar dulu. Dasar Suyao, jam kerja malah mikirin hal-hal yang tidak jelas. Tante, akhirnya kamu datang. Aku kangen banget. Dia tuh? Iya, dia itu. Xuan, jangan takut. Tante yang urus. Bu, aku dan Nona Jiang memang tidak cocok. Tidak ada hubungannya dengan Sekretaris Su. Tidak ada hubungannya? Kalau gitu pecat si perempuan jalang ini. Jangan pernah berhubungan lagi. Sekretaris Su punya kontribusi besar untuk perusahaan. Perusahaan kita harus memberikan saham, mempertahankannya. Bukan mengusirnya. Cukup. Aku kasih waktu 3 hari. Pecat Sekretaris Su. Jadikan Xuan sebagai sekretarismu. Bu, ini perusahaan, kita bicara di rumah saja ya. Tidak boleh. Hari ini kamu harus kasih jawaban. Bu, Suyao untuk perusahaan ini. Sudah berjasa dan keras. Aku tidak bisa memecatnya dengan tuduhan yang tidak jelas. Kalau aku lakukan itu, semua karyawan akan kecewa. Sebagai direktur, aku tidak hanya tidak akan memecatnya. Aku bahkan akan memberinya promosi dan kenaikan gaji. Kamu. Jika kamu masih mengakui aku sebagai ibumu, panggil Suyao masuk. Segera pecat dia. Anda tidak perlu menggunakan diri sendiri untuk mengancam bos Lin. Saya mengundurkan diri. Aku tidak ingin menjadi orang yang memisahkan kalian. Berhenti. Bos Lin, terima kasih telah merawatku di kehidupan ini. Aku baru bisa memiliki keberanian untuk hidup. Aku tidak bisa merusak hubungan ibu dan anak antara kamu dan Bibi. Status kita terlalu berbeda. Jalan ke depannya harus kutempuh sendiri. Kamu tahu bagaimana rasanya? Selamat dari kematian sekali. Yao. Kamu buru-buru pulang. Untuk berbaikan dengan pacarmu itu, ya? Bos Lin, ini adalah perusahaan. Kita memiliki hubungan atasan bawahan. Aku tidak perlu melaporkan kehidupan pribadiku kepadamu. Baik, aku setuju dengan pengunduran dirimu. Kebetulan tunanganku, Xuan, akan menggantikan posisimu sebagai sekretaris. Benarkah? Sekretaris Su mengundurkan diri? Sayang sekali. Suyao bersikeras untuk mengundurkan diri. Mulai sekarang, kamu akan menjadi sekretaris pribadiku. Mo Yuan, kamu sudah mengerti? Ibu benar, hanya gadis kaya sepertimu yang pantas untukku. Suyao, di kehidupan sebelumnya kamu jelas-jelas berkata, jika ada kehidupan lagi, kamu akan berani mencintaiku. Kemarin ketika ibuku datang, aku sudah berusaha keras melawan. Tapi mengapa kamu malah mundur? Calon nyonya pemilik perusahaan ini benar-benar anggun dan cantik. Sangat cocok dengan bos Lin. Sekretaris Su, aku ingin minum kopi, tolong ambilkan untukku. Maaf bos Lin, aku masih harus menyelesaikan serah terima pekerjaan. Masa serah terima pengunduran diri membutuhkan waktu 1 bulan, bulan ini. Tolong lakukan tugasmu dengan baik sampai akhir. Pria brengsek, aku hampir mengundurkan diri, masih saja memanfaatkanku. Kemarin masih memanggilku suami dengan manis. Hari ini sudah jadi pria brengsek. Benar-benar ingin mengundurkan diri. Direktur ini sangat muda dan tampan. Jika nanti harus berinteraksi dengannya setiap hari, siapa tahu bisa mendapatkan pria tampan ini. Aku peringatkan, mulai sekarang siapapun yang berani menggosipkan kita berdua, aku langsung menyuruhnya pergi. Aku sudah menyukaimu sejak pertama kali bertemu. Ternyata kamu sangat tidak ingin disalahpahami orang. Ternyata dia sudah lama menyukaiku. Sayangnya, saat itu aku tidak tahu. Kalau kamu tidak ingin disalahpahami orang, setujui saja pengunduran diriku. Sekretaris Su, buatkan aku kopi. Baik, Nona Jiang.
kopimu. Sekretaris Su, katanya kamu dan Mo Yuan selalu bersama. Kamu sekretaris yang sangat baik. Aku juga ingin berpisah, tapi belum bisa. Aku akan menggantikan posisimu sebagai sekretaris. Aku tidak hanya akan menjadi asisten kerja Mo Yuan, tapi juga asisten hidup terbaiknya. Aku akan menjadi asisten hidup terbaiknya. Kalau begitu, Nona Jiang, kamu harus cepat beradaptasi. Agar aku bisa cepat menyerahkan pekerjaan dan bebas. Kamu, Bebas. Kemarin baru membuatku marah. Hari ini sudah mau bebas? Jangan harap. Dah. Sekretaris Su, kamu berantem dengan Bos Lin. Masih berharap Bos Lin menahanmu? Sekretaris Su mulai menunjukkan sifat aslinya. Berkelahi dengan Nona Jiang dan Bos Lin. Kamu tahu aku berantem apa dengan Bos Lin? Tidak penting berantem apa. Yang kami tahu, sekretaris direktur yang sombong ini akan dibuang seperti sampah oleh perusahaan. Gu Xin Yu. Kenapa kamu di sini? Tentu ada yang menolongku. Hanya kejahatan bisnis, bayar uang lalu selesai. Aku hanya dipecat, kembali untuk urus dokumen. Sahabat yang hebat, bisa melakukan segalanya. Suyao, jangan senang dulu. Setelah aku pergi, kamu juga akan dapat masalah. Oh. Kudahar kami menghoda Bos Lin. Nyonya Lin sudah turun tangan, hahaha. Tamparan kemarin belum cukup pelajaran? Berpura-pura apa lagi? Cameron Bos Lin bilang kami berenang bersamanya. Bahkan membantunya mencuci celana dalam. Menguping pembicaraan kami. Sekarang kamu juga dapat pelajaran. Suyao, kamu mencuri jabatan sekretarisku. Sekarang mau pergi masih berani begitu sombong. Ajari dia pelajaran yang baik. Kamu. Lepaskan aku. Lin Mo Yuan. Ngapain kamu ngomong begitu banyak omongan mesum? Orang-orang ini biasanya iri padaku, sekarang lihat aku mengundurkan diri. Mau mencabik-cabiku jadi berkeping-keping. Gu Xin Yu, kamu cuma kaki tangan. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Ini Yao Yao, aku ingin lihat siapa yang berani mencabikmu. Mencuci celana dalam atasan, demi sebuah pekerjaan, pantaskah kamu? Aku juga dengar Bos Lin bilang. Merapikan tempat tidur, semuanya ada. Masih ada detail yang tidak dia ucapkan, Sekretaris Su. Coba kamu ceritakan. Setelah menyiapkan air mandi, masih ada detail apa lagi? Nona Jiang. Kamu juga seorang putri, kan? Di depan banyak orang bicara detail seperti ini. Agak tidak sopan, kan? Kamu. Masih ada detail apa lagi? Shuang tanya Jia. Sebulan beli berapa kotak kondom saja? Hahaha. Mereka begitu sombong. Hanya karena merasa Bos Lin tidak mungkin punya hubungan denganku. Pantas Sekretaris Su selalu di sini. Melaporkan biaya-biaya yang tidak jelas. Seperti pesta, pemandian air panas. Ternyata yang seru di sini. Suyao, akui saja. Yanggon Shok Shuci. Aku harus mengakui apa? Tentu saja hubunganmu dengan Bos Lin. Yang tidak pantas dilihat. Katakan. Apa kamu pernah tidur dengan Bos Lin? Nona Jiang. Kamu begitu penasaran? Mau ku beritahu? Hari apa? Hotel mana? Kamar berapa? Kamu benar-benar tidak tahu malu. Kamu tahu tidak? Jia tunanggangku. Lepaskan aku. Berhenti. Kalian ingin tahu? Aku yang akan memberitahu. Suyao menyukaiku. Dia juga naksir diamnya padaku. Aku pernah naksir dia. Kok dia tahu? Suyao, kamu suka aku, kan? Suyao, akuilah. Asal kamu mengaku. Hari ini juga kuumumkan kamu adalah wanitaku. Kamu benar-benar calon tunanganku. Nyech Jia. Mungkin semua orang di perusahaan ini tahu. Dia kesini bukan untuk kerja, tapi untuk menggoda bos biar naik jabatan. Kamu diam. Suyao,
Katakan, apa kamu suka aku? Bos Lin. Kamu terlalu sok tahu. Kita sudah bekerja sama selama 9 tahun. Kalau ada sesuatu, pasti sudah terjadi dari dulu. Kamu. Kok buru-buru menyangkal seperti itu? Sekretaris Su, jujur itu tidak akan membunuhmu. Kalau kamu tidak mencintaiku. Mana mungkin aku bisa mendengar isi hatimu lewat cincin ini? Bos Lin. Anda sudah banyak membantu saya. Selama 9 tahun ini, aku sudah melunasi semuanya. Kalian berapa? Siapa yang berani menyentuh Suyao? Kamu, kalian berdua ambil gaji di keuangan. Mulai besok tidak usah datang kerja lagi. Bos Lin. Anda mau memecat kami berdua? Sekarang kan lagi promo double 12V. Apa perusahaan tidak bisa jalan tanpa kami berdua? Mo Yuan, kamu tidak boleh memecat mereka. Semua sumber daya live streaming perusahaan ada di tangan mereka. Kalau begitu, panggil Satpam, sita HP mereka. Semua sumber daya perusahaan. Jangan sampai bocor keluar. Kamu, Suyao. Bodyguard. Bawa mereka ke ruang satpam. Nona Jiang, tolong ikut saya ke kantor. Dan kamu juga. Kali ini aku akan sewa pengacara terbaik. Aku akan laporkan dia sampai habis masa tahanannya, tidak boleh bebas. Bawa pergi. Bos Lin. Silakan minum teh. Cepat usir dia dari sini. Kalau tidak, dia akan terus jadi masalah. Cai Xuan. Aku pikir malam ini orang tua kita sebaiknya bertemu. Untuk membicarakan urusan kita berdua secara resmi. Baiklah. Kamu duduk dulu, aku masih ada kerjaan. Malam ini datang ke ruangan 119, Hotel Hayun. Aku akan memberikan jawaban untuk kita berdua. Antara kita berdua. Apa benar ada jawabannya? Belum pulang kerja? Proposal Bos Lin ditolak klien. Sudah ketiga kalinya ditolak ya? Rasanya agak susah. Gak apa-apa, aku bantu lihat, aku yang revisi. Lihat, bagian ketiga dan kelima ini ada masalah. Kodenya harus disesuaikan lagi. Dan proporsi area ini tidak tepat. Semoga malam ini kamu bisa memberiku jawaban yang memuaskan. Bodoh. Tunggu malam ini, di depan orang tua kedua belah pihak aku akan menolaknya dengan tegas. Aku akan mempersiapkan pernikahan kita. Wah, ada cowok ganteng di dalam. Itu direktur grup Lin. Katanya sedang menjamu seluruh keluarga tunangannya. Wanita anggun di sampingnya, itu tunangannya ya? Sangat cocok dengannya. Ini Ibu Bos Lin dan Ibu Jiang Chai Xuan. Keduanya ada di sini, ada apa? Katanya Mo Yuan punya sekretaris yang sangat perhatian. Aku kira mereka berdua bisa jadi pasangan. Mana mungkin, anak seperti dia. Kalau menikah, harusnya dengan wanita seperti Xuan yang sederajat. Gadis terpelajar dan sopan dari keluarga terhormat. Aku hanya khawatir. Ibu mertua memanjakan Xuan kami. Terlalu manja. Ini cincin pemberian Mo Yuan. Hadiah lamarannya untukku. Saim dong. Ibu, Ini jawaban yang kamu berikan untukku? Yao Yao, kenapa kamu datang? Bagus. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Dan mendengarnya dengan telingaku sendiri. Inilah.
Jawaban yang kamu berikan padaku, Bos Lin. Aku terlalu bodoh. Yao Yao, dengar penjelasanku. Datang. Kamu datang tepat waktu. Tujuan aku memanggilmu hari ini adalah untuk menolak perjodohan ini. Di depan orang tua kedua belah pihak. Mo Yuan. Apa yang kamu bicarakan? Aku bilang aku tidak pernah setuju dengan perjodohan apapun. Lin Mo Yuan. Apa maksudmu? Xuan kami menunggu selama 10 tahun. Kamu bilang batal ya batal, keluarga Jiang kami dianggap apa? Mo Yuan, kamu terlalu tidak mengerti. Apa yang kurang dari Xuan? Apa karena si rubah ini? Apa dia yang menggoda kamu? Ibu, pernikahanku sendiri, aku tidak bisa memutuskan sendiri ya. Mo Yuan, kita berdua kan teman sejak kecil. Waktu kecil main rumah-rumahan, aku bilang mau jadi pengantinmu. Apakah persahabatan kita dari kecil sampai besar tidak bisa menandingi seorang sekretaris? Nona Jiang, mungkin kamu salah paham. Antara kita tidak pernah ada perasaan cinta. Kamu pergi ke luar negeri selama 10 tahun. Yao Yao datang ke sampingku jadi sekretaris sudah 9 tahun. Waktu kamu pergi, lebih lama dari waktu dia jadi sekretaris di sampingku. Mo Yuan, dulu kan kamu yang bilang, besar nanti mau menikahiku. Bukannya kamu sudah lama jatuh cinta padaku? Nangis apa? Apa anak perempuan keluarga Jiang tidak bisa menikah? Jangan mempermalukan diri di sini. Kita pergi. Ibu, ayo. Aku kasih waktu 3 hari, putuskan hubungan dengan sekretaris ini. Keluarga Lin tidak mau kehilangan muka. Mo Yuan, terima kasih sudah berdiri tegas di sampingku. Di kehidupan sebelumnya aku tidak tahu perasaanmu, aku sudah bilang. Hidup kedua kali ini, aku akan berani mencintaimu. Yao Yao, sejak kamu hidup kembali, aku bisa mendengar suara hatimu. Aku juga tahu di kehidupan sebelumnya kamu terlalu banyak menderita. Di kehidupan ini aku pasti akan membalasmu dengan baik. Tante, tunggu sebentar. Aku ada yang mau bilang. Haha, menarik. Kamu seorang sekretaris mau naik jabatan masih ada alasannya. Tante, hubungan aku dengan Bos Lin tidak seburuk yang kamu pikirkan. Lalu bagaimana? Anakku yang baik-baik, tunangannya tidak mau. Hanya karena kamu si rubah ini. Tante, aku sudah bekerja di samping Bos Lin selama 9 tahun. Kita saling menjaga, saling mendukung. Hubungan kita tidak bisa diputus begitu saja. Ibu, Kamu masih membelanya. Lihatlah dia berani melawanku. Jangan lupa kamu adalah bagian dari keluarga Lin. Pernikahanmu menyangkut kepentingan seluruh keluarga. kepentingan keluarga? Apakah kebahagiaanku tidak penting? Demi kepentingan keluarga, aku harus menikahi wanita yang tidak aku cintai. Dan hidup bersamanya seumur hidup, ya? Tante, aku mengerti kekhawatiranmu. Tapi menurutku, dengan kemampuanku, aku pantas untuk Mo Yuan. Pantas? Dengan apa kamu membuktikan bahwa kamu pantas? Statusmu sebagai anak yatim? Atau gelar sarjana dari universitas biasa? Tante, menilai seseorang tidak bisa hanya dari ini. Berikan aku dan Bos Lin kesempatan untuk membuktikan diri kami. Bukan dengan sikap keras seperti ini, memaksa kami berpisah. Keras? Iya, Bu, paksaan tidak akan membawa kebahagiaan. Bahagia atau tidak, baru tahu setelah mencoba. Ibu tidak tahu. Yao Yao dalam kurang dari 2 jam sudah mencapai 10 juta. Memecahkan rekor di seluruh industri. Sementara Jiang Chaishuan baru mencapai 3 juta. Menurut Ibu, mana menantu yang lebih berharga? Benar? Dan Ibu punya cucu. Yao Yao sedang hamil. Aku hamil? Kok aku tidak tahu? Ya. Selamat, Nyonya. Selamat atas kelahiran cucu. Benar-benar, Bu. Tapi tetap harus menyelesaikan urusan dengan keluarga Jiang dulu. Kamu bohong ke ibumu tentang aku hamil. Tidak baik kan? Kalau tidak begitu, apakah ibuku akan menerimamu? Tapi kalau ibumu tahu kita membohonginya, bukankah dia akan semakin membenciku? Tidak akan. Kita harus lebih berusaha lagi. Siapa yang bisa menjamin bisa mengejar? Makanya, ayo kita berusaha bersama. Tidak bisa, mandi dulu. Pergi. Kalau aku benar-benar hamil, bagaimana dengan tunanganmu itu?
Jiang Chaishuan pikir aku tidak tahu. Dia sebenarnya sangat liar di luar negeri, punya banyak pacar. Pantasan lama di luar negeri. Kau menyelidikinya? Keluarga jatuh, dia pulang untuk menyelamatkan situasi. Dia ingin menikahiku. Menggunakan sumber daya keluarga Lin untuk menyelamatkan keluarga Jiang. Kau tidak bodoh juga. Sejak kau terlahir kembali, mendengar suara hatimu. Aku menyuruh orang menyelidikinya. Halo ibu. Nok, kau tertipu. Anak yang dikandung Suyao mungkin bukan milikmu. Dia sebelumnya punya pacar. Bu, jangan dengarkan omongan orang. Bodoh, si licik itu main dua kaki. Dalam 3 hari kau harus memecatnya. Sudah. Ada apa? Terjadi sesuatu? Tidak ada, hal kecil, aku mau mandi dulu. Tunggu aku. Cincin ini cukup unik. Kenapa bisa bersinar? Bahan apa? Aku bisa mendengar suara hatinya melalui cincin ini. Haruskah kukatakan pada Yao Yao? Kalau dia tahu, pasti tidak akan membiarkanku memakainya lagi. Pantasan sejak aku terlahir kembali. Dia selalu bisa datang tepat waktu. Katakan, apa sebenarnya cincin ini? Jujur, Selesai, kau. kau benar-benar tidak membuka mulut, cincin ini. Benar-benar bisa mendengar suara hati lawan bicara. Yao Yao. Sebenarnya aku sudah lama ingin memberitahumu. Cincin ini terbuat dari meteorit. Ini pusaka turun-temurun keluargaku. Bisa membuat orang yang saling mencintai saling memahami. Pantasan sekarang kau sangat mengerti aku. Dulu aku tidak tahu perasaanmu, aku menyukaimu. Tapi kau punya pacar. Aku hanya bisa memaksamu lembur setiap hari. Oh, ternyata sejak lama kau berniat buruk padaku. Kalau begitu sekarang aku di hadapanmu, seperti kaca bening. Yao Yao. Sekarang aku memberikan cincin ini padamu, begini. Kau bisa mendengar suara hatiku nanti. Aku janji akan memperlakukanmu dengan tulus. Tidak ada yang bisa disembunyikan darimu. Nah, ini baru benar. Mo Yuan, aku dengar dari tante. Sekretaris Su hamil, anak itu adalah milikmu. Ada apa? Ada masalah? Nak, kamu ditipu oleh sekretaris Su ini. Dia baru saja putus dengan Kuo Xiangming beberapa hari lalu. Baru saja putus dengan Kuo Xiangming. Anak ini pasti milik Kuo Xiangming. Bagaimana kalian tahu anak itu milik Kuo Xiangming? Kuo Xiangming sudah bilang padaku. Dia bilang kamu tidak suka dia, jadi kamu putus dengannya. Dan mencari Mo Yuan sebagai ayah pengganti. Apa dia juga meminta 10 juta darimu? Ya, dia bilang bisa melakukan tes DNA sebagai bukti untukku. Jadi dia meminta 10 juta dariku. Apa dia juga meminta uang muka? Ya, dia minta uang muka 5 juta. Ada masalah? Kalau begitu, telepon dia sekarang. Lihat apakah dia masih menerima telepon. Apa maksudmu? Kuo Xiangming sudah bilang berani melakukan tes DNA. Masa ada yang palsu? Ibu. Kamu terbawa arus oleh Jiang Chaishuan. Dia ditipu oleh Kuo Xiangming. Tidak mungkin. Maaf, nomor yang Anda hubungi tidak aktif. Apa yang terjadi? Tidak mungkin dia tidak mungkin menipuku. Jika dia berani menipuku, aku akan membuatnya hilang. Hei, Yao Yao. Kuo Xiangming ini cukup pandai menghasilkan uang. Nona Jiang, kamu akhir-akhir ini dekat dengannya, kan? Aku sedang menyelidiki sekretaris Su. Wajar saja aku dekat dengannya. Kamu bodoh sekali. Kuo Xiangming memasang malware di ponselmu. Dan mengirimkan catatan kriminal keluarga Jiang padaku. Dia meminta 20 juta untuk ini. Aku dan Yao Yao, untuk memasukkan seluruh keluarga Jiang ke penjara. Aku bahkan memberinya 20 juta. Apa yang kamu katakan, Nak? Aku tidak mengerti. Malware apa? Kejahatan apa? Kamu dan sekretaris Su, kenapa ingin memasukkan keluarga Jiang ke penjara?
Halo, Nok. Semua urusan keluarga kita terbongkar. Aset keluarga kita dibekukan oleh bank. Kamu punya uang tunai. Cepat lari, pergi ke luar negeri. Jiang Chaishuan. Ketika kamu merencanakan untuk mencelakanku, pernahkah kamu berpikir akan ada hari seperti ini? Kamu yang merencanakan untuk mencelakanku. Salah. Dan ada Kuo Xiangming. Bagus. Suyao yang menyuruhku mendekatimu. Lin Moyuan juga menyuruh. Mereka berdua memberiku uang. Tapi, aku tidak tahu kenapa mereka tidak menyuruh bersama. Jadi, di antara hubungan kalian, aku menemukan peluang besar. Hihi. Kuo Xiangming, kau brengsek. Dia menyakitiku, aku paham. Tapi kenapa kau menyakitiku? Hanya untuk uang? Aku pacaran dengan Suyao selama 3 tahun. Bahkan tidak pernah pegang tangan, sungguh menyebalkan. Aku bisa dapat untung dari hubungan kalian, sedikit-sedikit juga lumayan. Aku tidak dapat cinta, setidaknya dapat uang sebagai gantinya. Kau bilang anak dalam perut Suyao bukan milikmu? Nyonya Lin, sungguh bukan. Suyao waktu itu bersamaku. Cuma jalan-jalan dan makan, aku sudah tahu. Hatinya sama sekali tidak padaku. Moyuan, aku mohon. Jangan serahkan barang-barang itu ke kantor polisi. Tolong, jangan perlakukan aku seperti ini. Tidak seperti ini. Lalu kenapa kau menyakiti Yao Yao? Kau menghancurkan nama baiknya, bahkan ingin membunuhnya. Aku tidak pernah berniat menyakiti Suyao. Tanggal 12 Desember. Kau menyuruhku bawa kontrak ke bos Wu. Apa rencanamu? Aku? Bagaimana kau bisa tahu? Tahu rencanaku? Kalau tidak ingin ketahuan, jangan berbuat jahat. Jiang Kaixian, ikut kami sebentar. Moyuan, aku benar-benar tahu salah. Lepaskan aku. Moyuan. Suyao. Menikahlah denganku. Setuju. Setuju. Dua kebahagiaan sekaligus, menikah karena hamil. Benar ada? Hem. Aku akan jadi ayah. Sudah bilang masih mati.